Terkadang rasanya sudah terlalu sering mengatakan jika Pep Guardiola adalah pelatih terbaik di dunia saat ini, meski faktanya demikian. Pelatih yang kini menangani Manchester City tersebut pantas disebut sebagai pelatih terbaik di era modern ini. Kendati demikian, ada sebagian orang yang merasa Pep Guardiola tak sepenuhnya layak mendapatkan julukan tersebut. Banyak kritik yang mengatakan jika pelatih asal Spanyol tersebut hanya beruntung, karena ia sukses dengan melatih tim yang sudah berada di posisi kuat. Mereka berpendapat jika pelatih berkepala pelontos tersebut melatih tim menengah belum tentu berhasil. Pertanyaannya, apakah Pep Guardiola enggan melatih tim yang lebih kecil? Anggapan ini muncul juga karena pelatih berusia 53 tahun tersebut sering dianggap sebagai pelatih yang boros dalam hal pengeluaran. Ia satu-satunya manajer yang mencapai angka pengeluaran lebih dari 2 miliar euro atau sekitar 33,8 triliun rupiah sepanjang karirnya hanya untuk transfer pemain. Pengeluaran terbesar Pep Guardiola terjadi saat melatih Manchester City, di mana ia menghabiskan lebih dari 1,4 miliar euro atau sekitar 23,6 triliun rupiah selama menjabat sebagai pelatih The Citizen. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan saat ia melatih Bayern Munchen yang menghabiskan anggaran transfer sebesar 205 juta euro, serta Barcelona yang mengeluarkan sekitar 342 juta euro. Apalagi kedua klub tersebut adalah klub besar yang telah sukses sebelum dilatih oleh Pep Guardiola yang diakui oleh dirinya sendiri. Ia juga mengaku jika keberhasilannya didukung oleh kenyataan bahwa ia melatih tim-tim terbaik. Memang harus diakui bahwa ketika menangani Barcelona, Pep Guardiola melanjutkan warisan yang telah dibangun oleh Johan Cruyff. Ia lebih banyak mewarisi tim yang sudah dibentuk oleh Frank Rijkaard. Meski total pengeluaran Pep Guardiola di Barcelona cukup besar, sebenarnya ia tak terlalu boros dalam membeli pemain. Pep Guardiola melatih Barcelona sejak musim 2008-2009 hingga 2011-2012. Selama periode tersebut, ia hanya membeli 17 pemain dengan alasan kekuatan Barcelona era Pep Guardiola banyak didorong oleh pemain-pemain yang berasal dari akademi mereka sendiri. Banyak pemain dari Barcelona B yang akhirnya dipromosikan ke tim utama oleh Pep Guardiola seperti Sergio Busquets, Thiago Alcantara, dan Pedro Rodriguez. Meski dianggap sebagai tim yang sudah matang, kenyataannya saat Pep Guardiola mengambil alih Barcelona, tim tersebut baru melewati 2 musim tanpa meraih trofi. Namun Pep Guardiola berhasil mengubah Barcelona menjadi tim superior di benua biru. Selama 3 musim bersama Bayern Munchen, Pep Guardiola hanya membeli 16 pemain dalam kurun waktu tersebut. Ia juga melanjutkan kerangka tim yang sudah dibentuk oleh pelatih sebelumnya, Jupp Heynckes. Pengeluaran besar Pep Guardiola baru mulai terlihat ketika ia melatih Manchester City. Disinilah banyak orang mulai berpendapat bahwa tanpa Manchester City, mungkin Pep Guardiola tak mampu meraih kesuksesan. Namun hal ini tak sepenuhnya benar. Tanpa Pep Guardiola, bisa jadi Manchester City yang tak akan meraih kesuksesan. Berbeda dengan 2 tim sebelumnya, Manchester City sebenarnya bukan tim yang sudah mapan. Saat Guardiola datang ke Etihad Stadium, The Citizen baru mulai membangun identitas mereka. Sebelumnya mereka belum memiliki ciri khas tertentu. Tiap pelatih yang datang seperti Sven-Goran Eriksson, Roberto Mancini, hingga Manuel Pellegrini memiliki gaya berbeda dan belum membangun pondasi tim yang kokoh. Ketika Pep Guardiola membangun ulang tim The Citizen, ia menciptakan warisan dan meletakkan dasar permainan yang solid. Ini juga sejalan dengan keinginan Khaldun Al-Mubarak dan manajemen klub, di mana ia membutuhkan dana besar. Pep Guardiola mungkin bukan tak mau melatih tim menengah, namun ia adalah pelatih yang sangat memperhatikan detail. Ia ingin memiliki kebebasan dalam bekerja yang membuatnya mempertimbangkan dengan cermat setiap tawaran yang datang. Manchester City adalah tim yang mampu memenuhi keinginan tersebut. Inovasi, kepemimpinan, dan kemampuannya dalam membangun budaya yang kuat adalah rahasia di balik kesuksesan Pep Guardiola. Soal inovasi, ia sudah membuktikannya sejak di Barcelona. Rasa keinginan yang tinggi mendorongnya untuk mengembangkan gaya permainan yang menjadikannya sebuah produk personal dan inovatif. Pep Guardiola bukanlah sosok yang selalu merasa puas dengan kemenangan. Yang lebih penting baginya adalah kemampuan intelektual dalam meracik model permainan. Itulah yang selalu ia utamakan. Karena itu, Pep Guardiola mungkin tak akan cocok atau memang sebaiknya tak melatih tim yang lebih kecil, baik dari segi finansial maupun yang lainnya. Meski ia seringkali tersinggung dengan anggapan bahwa ia hanya bisa melatih tim papan atas, Pep Guardiola sendiri mengaku bahwa ia akan kesulitan melatih tim menengah dalam hal sumber daya. Selain itu, tim papan tengah mana yang mampu membayar gaji Guardiola? Ia termasuk salah satu pelatih dengan gaji tinggi. Tim yang ingin merekrut Pep Guardiola sebagai pelatih perlu menyediakan dana sekitar 22 juta euro
atau sekitar 372 miliar rupiah. Tentu saja, tim-tim seperti Crystal Palace atau West Bromwich Albion takkan mampu membayar jumlah tersebut. Tentu tak masuk akal jika pelatih terbaik harus bisa menangani klub-klub yang kurang berkualitas. Sebaliknya, jika seorang pelatih terbaik, ia akan tahu tim mana yang bisa ia latih dengan kemampuan dan visi yang dimilikinya. Itulah sebabnya Guardiola dianggap sebagai pelatih terbaik. Bahkan legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menyatakan bahwa Pep Guardiola sudah menyelesaikan seluruh misinya dengan memenangkan seluruh gelar bersama Manchester City untuk mengukuhkan dirinya sebagai pelatih terbaik.